Selamat berjumpa kembali rekan-rekan pecinta bonsai. Kali ini kita bertemu kembali, dan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk memindahkan bahan bonsai loa yang masih berada di ground. Sebenarnya untuk loa ini bisa saja langsung kita gali, kemudian kita potong akar-akarnya dan kita tanam di pot. Tapi kemungkinan resiko matinya sangat besar. Maka dari itu kali ini saya akan memberikan solusi atau cara bagaimana agar memindahkan bahan bonsai loa ini ke dalam pot biar aman dan tidak beresiko mati. Bagaimana caranya? Kita simak video saya. Yang pertama kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama adalah linggis, nah seperti ini, linggis yang tanggung saja, kemudian pisau, bawang merah, kemudian tali rafia dan plastik, juga gunting. Mungkin kita perlukan untuk memotong ranting-ranting yang tidak perlu. Kenapa saya siapkan bahan-bahan seperti ini untuk memindah? Linggis ini untuk menggali akar-akarnya atau bahan bonsai ini, kemudian kita akan mencangkok bonsai tersebut. Yang dicangkok yang mana? Nanti kita cangkok bagian akar-akarnya. Misalnya di sini kita cangkok di sini, dan di bagian sana. Tidak usah semua akar kita cangkok, tapi sebagian akar saja yang kita cangkok, agar nanti kita yakin sewaktu diangkat ke dalam pot bonsai tersebut akar-akarnya sudah kuat dan tidak mati. Baik, akan langsung saya praktekkan bagaimana caranya. Silahkan disimak. Jangan lupa nanti apabila bermanfaat bagi rekan-rekan, di like, subscribe, dan komen serta di share. Baik, sekarang kita akan menggali ke bagian-bagian akar yang akan dicangkok. Kita gali sampai ada ruang atau bagian sehingga kita bisa mencangkok akar tersebut. Kita gali agak dalam secukupnya. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang maksimal, agar nanti sewaktu kita angkat bahan bonsai tersebut tidak mati, kita akan menggali ke 3 bagian. Jadi nanti kita akan mencangkok di 3 titik akar yang kita perlukan untuk mencangkok tersebut. Baik, sambil saya menggali akar dari pohon loa ini, saya akan sedikit memberikan deskripsi tentang pohon loa. Loa ini berjenis Ficus racemosa, adalah sejenis spesies tanaman yang dalam keluarga Moraceae. Loa banyak dijumpai di Australia, Malaysia, Asia Tenggara, dan benua India. Di Indonesia sendiri banyak sekali dijumpai di beberapa daerah hutan tropis, dan banyak juga yang hidup di rawa, sungai, dan kali. Karena pohon loa ini banyak sekali mengandung air. Kemudian untuk pohon loa ini bisa mencapai ketinggian kurang lebih 17 meter dan batangnya bergetah. Untuk bunganya bisa disebut bunga unisex diabet ara. Ada lubang kecil yang menyediakan akses biasanya untuk spesies tertentu dari tawon, di mana betina meletakkan telurnya. Kemudian loa ini banyak sekali tumbuh dari mulai dataran rendah hingga dataran tinggi. Kemudian untuk perbanyakan pohon ini bisa dengan cara di stek, cangkok, ataupun dari biji. Pohon ini cocok sekali digunakan sebagai tanaman penahan longsor karena sifatnya yang bisa tumbuh dengan cepat dan akar yang ada sangatlah proporsional. Dan jika dipakai untuk menahan beban tanah yang kurang stabil, pohon loa tidak terlalu banyak menuntut media tanam yang aneh-aneh. Bisa ditanam dalam kondisi tanah yang bagaimanapun, asalkan akarnya tidak tergenang, yang pada akhirnya akan membuat akar itu membusuk. Semua gaya bisa diadopsi oleh
pohon ini karena bentuk di alamnya pun sangat bervariasi. Untuk para pecinta bonsai yang menyenangi akarnya terlihat di atas tanah, maka pohon ini bisa menjadi primadona karena akar yang ada sangatlah bagus untuk ditonjolkan. Kemudian untuk daun pohon ini juga sangat mudah sekali menjadi kecil, hanya dengan beberapa kali saja kita melakukan pruning daun. Daun yang keluar nantinya akan bisa sangatlah kecil. Kecilnya pun bisa dikompakkan. Daun loa atau Ficus remosa ini warnanya sangat menarik hati karena tekstur yang indah dan warna yang hijau gelap menambah 1000 keindahan yang tersembunyi di pohon ini. Kemudian ini kita sudah mendapat 3 bagian akar yang sudah digali untuk tempat mencangkok. Sebenarnya untuk mencangkok ini tidak harus 3 bagian atau semua akar yang kita cangkok. Beberapa bagian saja sebenarnya sudah cukup, 1 atau 2 bagian akar yang besar kita cangkok sudah cukup. Tapi untuk lebih meyakinkan dan agar kita tidak khawatir bahwa bahan itu akan mati, kita cangkok di beberapa bagian akar yang besar, misalnya 3 bagian atau 4 bagian. Sekarang saya ambil bahan ini, saya cangkok 3 bagian saja. 1, 2, 3. Untuk bagaimana caranya mencangkok, kita ambil pisau. Nah, kita ambil pendek saja di sini, nanti biar perantingannya bisa mekar di sini, pengakarannya. Kita ambil pendek saja di sini. Untuk pohon loa ini ada beberapa musuh yang bisa membuat pohon ini mati. Yang pertama, suasana tanah atau medianya yang becek serta teduh, dan juga adanya kutu putih. Ketiga macam itulah yang bisa membinasakan pohon ini. Ketika ditanam di pot sebagai bonsai, pohon loa menghendaki tanah yang berdrainase baik dan selalu lembab. Kekeringan pada pohon ini yang hingga 3 hari bisa menyebabkan pohon ini mati dengan gejala awal jatuhnya semua daun, kemudian untuk batang berubah menjadi warna coklat tua, dan akhirnya menjadi kering dan mati. Untuk kambium pohon loa ini cukup tebal, sehingga setelah kita gores secara melingkar, untuk kambiumnya akan mudah sekali kita kelupas kambium tersebut. Kalau saya gunakan pisau andalan saya ini, pisau yang berbahan dari bohler, kemudian dan tanduk rusa, ada akiknya juga ini, akik bacan ini. Dan setelah itu kita kerok, jangan sampai nanti setelah kita sangkok kambiumnya balik lagi. Sangat mudah pisau ini untuk mencangkok. Untuk sejenis Ficus ini mengelupas kambiumnya cukup mudah ya guys. Setelah kita gores, kita lukai secara melingkar, cukup kita kelupas pakai tangan saja bisa, karena kambiumnya cukup tebal. Dan perlu diingat juga untuk jenis pohon Ficus yang sejenis loa ini getahnya cukup banyak, sehingga mudah sekali kita cangkok, dan waktu perakarannya juga cepat. Intinya tinggal 1 sasaran lagi yang kita cangkok. Kemudian kita ambil bawang merah seperti ini, kita potong sedikit dan kita oles-oleskan bagian yang akan dicangkok. Ini merupakan perangsang akar alami ya, nggak usah beli, tinggal ambil saja di dapur, kita oles-oleskan.
bagian yang akan dicangkok. Kemudian kita ambil plastik untuk mencangkok. Untuk sistem cangkok itu ada bermacam-macam. Kalau saya menggunakan cara yang seperti ini, saya ambil plastik, kemudian plastik tersebut saya lipat memutar. Tapi jangan lupa dikasih ruangan untuk tempat media tanam, media cangkok tersebut. Bisa kita gunakan plastik pembungkus gula ya. Ini saya gunakan tadi plastik pembungkus gula. Setelah kita putar atau kita lihatkan ke seluruh bagian yang akan dicangkok, kemudian yang bawah kita ikat. Kita gunakan tali rafia saja. Untuk warna tali rafia bebas saja, tidak harus biru, bisa merah, putih atau apa saja bisa digunakan. Tidak harus biru seperti punya saya ini ya. Kita ikat yang kuat, jangan sampai bocor. Setelah kita ikat bagian bawah, kita rapikan yang atas dan kita isi plastik tersebut dengan media cangkok. Tidak usah beli media cangkok ke toko-toko media, cukup ambil di sekitar pohon ini saja. Ya, kita masukkan sampai rata, jangan sampai ada bagian luka yang akan dicangkok itu ada yang tidak terkena media. Semuanya harus rata, secukupnya saja, tidak usah terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Kita masukkan secukupnya. Setelah itu kita kasih air secukupnya ya. Medianya harus basah ya. Setelah cukup, kita ikat cangkokan tersebut sampai rapat. Bagian tengah juga kita ikat agar tidak mengendur ya. Untuk cangkokan tersebut kita ikat yang kuat seperti ini. Hasilnya seperti ini. Untuk cara mencangkok yang seperti ini nanti mulai dari awal mencangkok sampai keluar akarnya tidak usah menyiram ya. Ini untuk medianya cukup awet basah, nanti kelembabannya juga bisa terjaga. Dan ini sudah saya praktekkan berkali-kali. Cara cangkok seperti ini selalu berhasil ya. Kita tidak usah nyiram lagi. Kemudian yang bagian yang kedua sama ketiga ini sama, kita cangkok seperti tadi juga. Sudah cukup, dua bagian sudah kita cangkok, tinggal yang satunya lagi.
sudah selesai. Untuk pencangkokannya ada 3 bagian, 1 2 3, kemudian kita tunggu hasilnya sekitar 1 atau 2 bulan ke depan akan kita buka, dan nanti juga akan saya videokan hasilnya bagaimana. Demikian video dari saya tentang bagaimana caranya memindahkan bahan bonsai loa agar aman dan tidak berisiko mati. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.